Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur subscriber semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman masih bersama Suzuki Carry Futura tahun 95. Di sini permasalahan mobil tiba-tiba mogok di jalan dan ini baru diderek dan kita akan langsung cek apakah yang menyebabkan mobil tersebut itu mogok. Nah, kita akan coba cek pada Carry Futura 13 yang tiba-tiba mogok. Suzuki Carry Futura tahun 95 tiba-tiba mogok. Nah, setelah kita periksa, ketika kita kontak, ternyata pada bagian pompa bahan bakar ataupun rotak di sini tidak mengeluarkan suara. Berarti rotaknya di sini tidak bekerja. Ketika rotak tidak bekerja, otomatis tidak ada suplai bahan bakar ke karburator, otomatis mobil nggak bisa hidup. Ini sering terjadi kasus-kasus seperti ini pada mobil Suzuki Futura karena memang mobil ini masih menggunakan rotak. Nah, sedangkan posisi rotak tersebut ada di sebelah kiri, di belakang jok supir di bagian bawah. Kemudian ini sudah beberapa kali melakukan pergantian. Rotak sudah diganti sampai 3 kali. Itu memang beli yang harganya lumayan murah lah ya, lumayan murah. Dan perlu diketahui juga untuk rotak Suzuki Futura ataupun Suzuki Carry 10 itu ada 3 macam. Yang pertama itu yang model kayak punyanya Zebra atau punyanya Daihatsu lah ya. Kemudian yang kedua, yang aslinya ini yang menggunakan platina. Kemudian yang ketiga sama tapi tidak menggunakan platina, menggunakan IC. Yang sering terjadi ketika mobil menggunakan rotak yang isinya IC itu memang kebanyakan rata-rata kurang awet. Tapi tidak berarti semuanya tidak awet. Kadang-kadang ada yang awet, ada yang tidak. Namun alangkah baiknya gunakanlah yang menggunakan rotak yang isinya platina. Seperti ini bentuknya, lur. Nah, ini adalah yang modelnya untuk Daihatsu Zebra Espace. Ini menggunakan seperti ini. Ini pun kalau yang bagus sih awet juga lah. Ini memang sudah mungkin lagi belum belum hokinya, karena yang namanya barang elektronik juga kadang-kadang ada yang awet ada yang enggak. Tapi ya kebanyakan kalau yang bagus itu tetap awet lah. Ini yang merek Denso dan ini sudah mati, sudah tidak bekerja. Nah, ini yang punya Daihatsu. Kemudian yang aslinya Futura seperti ini, lur. Nah, ini yang punya Futura seperti ini aslinya. Ini dalamnya yang menggunakan platina. Menggunakan platina. Kemudian ada yang menggunakan IC. Ada yang menggunakan IC. Nah, ini yang menggunakan platina. Ini sudah diganti platinanya, tapi ketika digunakan atau mobil berjalan sekitar 5 jam atau berapa jam, ini sudah mati lagi. Berarti bukan permasalahan pada platina rotak, berarti pada kumparannya di dalamnya ini adalah lilitan, berarti sudah mulai rusak. Namun ketika rotak tiba-tiba nggak bekerja, bisa jadi platinanya yang rusak. Jadi sebelum melakukan pergantian apapun, coba dibongkar dulu, platinanya dibuka, lur. Platinanya dibuka bagus atau tidak, karena ini juga perlu perbaikan juga dan bisa diperbaiki ataupun cuman diganti rotak atau diganti platinanya saja, lur. Itu bisa, lur. Tapi kalau sudah diganti platinanya kok masih beberapa jam mati, berarti kumparan atau lilitannya di dalam yang memang sudah bermasalah. Jadi harus diganti satu paket segini. Nah, harganya memang cukup lumayan mahal dan bervariasi. Kalau yang isinya IC itu kisaran sekitar 200-an.
200, 250, 150 itu bervariasi. Tapi kalau yang menggunakan platina paling tidak harganya sekitar 450. Kalau yang original pabrik itu harganya 1 juta lebih. Tapi ketika menggunakan yang harga 400 atau 500-an, 600-an itu bagus lah, sudah bagus. Tapi kalau asli pabrikan itu harganya sampai 1 juta lebih. Nah, ini kita mau ganti karena ini semuanya sudah kita bekerja, sudah mati. Ini sudah diganti platinanya, tapi ternyata yang rusak kumparannya, dan ini sudah ada yang mati pada bagian IC-nya. Nah, kita ganti yang baru. Ini pemasangannya, lur. Oke, lur, kita akan pasang yang baru, lur. Ini kita menggunakan rotak yang isinya platina. Ini punya Futura T120 SS itu sama, lur. Nah, ini kita pasang yang baru. Ini sudah dikasih selang. Ini tinggal dipasang ya, lur. Tinggal dipasang. Di sini posisinya di bawah sini. Nah, perlu diketahui nanti ketika pemasangan jangan sampai terbalik ya, lur. Jangan sampai terbalik. Perlu diperhatikan sekali lagi, jangan sampai terbalik. Karena ketika pemasangan pada soket atau kabelnya ini bisa terbalik, nanti bermasalah, kumparannya itu terbakar. Nah, makanya perlu diperhatikan. Kalau yang baru ini di sini ada 2 kabel, yang satu warna hitam polos, itu berarti min ataupun negatifnya. Kemudian yang kabel satunya adalah hitam lerek putih, berarti positifnya atau plus. Jadi perlu diperhatikan, jangan sampai kebalik. Ini yang putih adalah kabel dari kontak. Nah, kita akan pasang, lur. Sekali lagi, jangan sampai kebalik ya, lur. Kemudian, nah, ini kan ada 2. Ini lepas dulu. Nah, sebelum dipasang ini perhatikan ada tanda anak panah pada rotak. Ini menanda anak panah, ini berarti selang dari tangki menuju ke rotak. Nah, menuju ke rotak. Kemudian ini yang menuju ke karburator. Namun sebelum selang masuk ke rotak itu dipotong dulu, dikasih filter. Nah, filternya anurun. Nah, ini filter bensinnya untuk Suzuki Futura. Ini juga ada tanda panahnya, lur. Ini ada tanda anak panah di sini. Ini arah keluar, berarti ini nanti yang masuk ke rotak. Ini yang dari tangki. Jadi selang dari tangki masuk ke sini, kemudian anak panah keluar ini menuju ke rotak bagian input. Nah, itu jadi sebelum, berarti urutannya tangki, kemudian filter, kemudian baru rotak. Itu ya, lur. Nah, kita pasang dulu, lur. Nah, ini adalah selang yang dari tangki bensin. Ini berarti masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Kemudian ini ada selang. Nah, ini tanda output keluar, masuk ke sini. Nah, kemudian ini sudah, ini masuk ke bagian. Nah, ini kan anak panahnya ya, lur. Input masuk ke sini, ke sini. Kemudian yang dari karburator
karburator. Nah, ini yang ke karburator lur. Karburator berarti tinggal dimasukkan. Nah, skemanya seperti ini lur. Ini dari tangki bensin masuk ke filter, kemudian masuk ke rotak dan keluar ke karburator. Itu ya lur. Tinggal kita pasang lur. Rotaknya kita pasang. Kita kentangkan dulu lur. Daya lur, tinggal kita pasang. Oke lur, alhamdulillah mobil sudah hidup dan memang ini kendalanya adalah rotak ataupun pompa bensinnya. Nah, begitulah cara pemasangannya. Kemudian perlu diperhatikan dalam pemasangannya jangan sampai terbalik pada kabelnya. Kabelnya jangan sampai terbalik. Kemudian posisinya seperti itu. Ketika di jalanan kadang-kadang rotaknya mati, dipukul-pukul pun kadang-kadang hidup. Kalau sudah seperti itu biasanya berarti kendala antara platina ataupun kumparannya. Kalau dilihat di kontrol platinanya yang habis berarti cukup ganti platinanya, selesai. Tapi ketika diganti platinanya pun hidup kemudian bisa mati lagi, itu bisa jadi kumparannya yang bermasalah, berarti harus ganti satu paket. Itu ya lur, permasalahan mobil mogok Suzuki Carry 13 tahun 95, permasalahan di rotak atau pompa bensinnya. Oke lur, kita hanyalah bengkel desa yang masih banyak kurang pengalamannya, dan kita akan belajar terus belajar agar kedepannya bisa lebih baik. Tidak ada unsur menggurui atau kita so tahu, kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman. Jangan lupa kasih like biar kita tetap semangat lur. Terima kasih, mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.